Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa kita berbicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kesalahan dalam akidah. Akidah terbagi dua. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Akidah ada yang hak, yang benar, akidah ada yang batil, akidah yang salah. Kapan sebuah akidah dikatakan hak, benar? Dan kapan sebuah akidah keyakinan dikatakan batil, salah? Dikatakan hak manakala apa yang ada di dalam keyakinan dan akidah itu sesuai dengan realita yang sebenarnya dan tidak berseberangan dengan realita nyata. Akidah yang benar bisa dibuktikan akan kebenarannya karena dia berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam dunia nyata. Namun ketika sebuah keyakinan di dalam dunia nyatanya berseberangan dan bertabrakan, maka itu disebut keyakinan yang salah, yang batil. Kita ambil contoh. Berhubungan dengan masalah-masalah gaib yang tidak mungkin bisa dibuktikan oleh manusia dengan panca indera, maka pembuktian bahwa ini benar dan tidak benar adalah melalui wahyu. Ikhwani wa akhwati fiddin. Manakala sesuatu yang kita yakini dalam hal-hal yang gaib selaras dengan wahyu yang Allah turunkan, itu pembuktian bahwa keyakinan kita benar. Dan manakala sudah berbeda dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan tadi batil, keyakinan yang salah. Kita ambil contoh. Sebagian orang meyakini di dalam hatinya, berkeyakinan di dalam hatinya, bahwa orang tuanya yang sudah wafat bisa datang ke rumahnya, menjenguk keluarganya. Apalagi di hari-hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari ke-40, hari ke-100, per 1000. Atau ada ruh yang penasaran keluar dari alam barzakh untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang menzoliminya. Atau sekedar membuat iseng, membuat onar, dan menertawakan orang-orang yang ketakutan. Orang punya keyakinan itu. Di tempat ini ada gadis yang dibunuh, sekarang rohnya gentayangan. Di tempat ini ada orang yang mati bunuh diri, sampai sekarang tempat ini adalah tempat yang angker, rohnya gentayangan. Bukankah ini ada di tengah keyakinan umat Islam? Ada atau tidak ada? Banyak atau sedikit? Banyak yang punya keyakinan ini. Apakah akidah ini, keyakinan ini hak? Mari kita kembalikan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada manusia di permukaan bumi. Apakah sesuai apa yang diyakini oleh manusia ini, apa yang diyakini oleh sebahagian masyarakat kita dengan wahyu? Ternyata bertabrakan 180 derajat. Dengan Al-Quran bertabrakan, dengan hadis-hadis Nabi bertabrakan, tidak berkesesuaian, tidak selaras. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan dunia ini ada barzakh. Barzakh ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Jadi kalau ruh masuk alam barzakh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan di alam barzakh.
Apa itu alam barzakh? Alam di antara dunia dan akhirat. Karena barzakh secara bahasa Arab artinya pembatas. Dia membatasi antara kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang baka. Sehingga ruh-ruh yang sudah keluar dari dunia fana belum masuk akhirat yang baka, dia masuk dulu dalam alam transit bernama alam barzakh. Allah katakan di alam barzakh ini ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Allah katakan sampai hari berbangkit. Berarti dia tidak keluar lagi ke alam fana. Bertabrakan. Manakala kita timbang dengan hadis Nabi, wahyu yang kedua, wahyu yang berupa sunnah, bertabrakan juga. Akidah ini salah. Akhirnya tidak bersesuaian dan tidak selaras dengan hadis. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu kalau bukan taman dari taman-tamannya surga, kalau tidak liang dari liang-liangnya neraka. Nabi mengatakan di alam kubur hanya dua. Dia masuk taman surga atau dia masuk salah satu liangnya neraka. Dan tidak ada yang ketiga. Yaitu ruh itu kembali ke permukaan bumi lalu bertemu dengan kaum kerabatnya. Dan mencari orang-orang yang telah menzoliminya. Kalau mereka mengatakan tidak. Sesuai dengan wahyu kok. Sesuai dengan kenyataan kok. Apa yang kami yakini bahwa ruh kembali sesuai dengan kenyataan. Kami punya bukti untuk itu. Kita katakan hatu burhanakum. Tunjukkan dalil kalian. Apa argumentasi kalian mengatakan itu ada. Buktinya seminggu setelah ayahnya wafat. Itu kelihatan ayahnya masih duduk di atas kursi goyang. Kursi kesukaan ayahnya. Terlihat di sana. Hampir setiap malam ada ayah di situ dan kursinya bergoyang-goyang. Dan sebagian anaknya melihat dia duduk di situ. Kita katakan tidak. Itu bukan ayahmu. Dan itu bukan roh dia. Karena nas Al-Quran sudah menerangkan bahwasanya ketika dia masuk alam barzakh, ya dia alam barzakh. Loh, itu yang duduk siapa? Ada lagi keterangan wahyu yang mengatakan bahwa syaitan bisa merubah-rubah bentuknya seperti siapapun yang dia inginkan kecuali seperti bentukku, kata Nabi SAW. Jadi syaitan dari kalangan jin mampu melakukan perubahan dirinya membentuk wajah siapapun. Maka yang duduk itu bukanlah roh daripada ayah. Akan tetapi syaitan yang menjelmakan dirinya seperti ayah kita. Secara dia kembali ke alam dunia sudah enggak ada. Allah mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Berarti yang duduk itu bukan ayah, bukan ruh daripada ayah kita. Lalu siapa yang duduk itu? Yang duduk itu adalah syaitan. Jin yang merubah-rubah bentuk. Jin diciptakan dari apa? Diciptakan dari api. Api bisa berubah bentuk enggak? Bisa kecil, bisa besar, bisa kurus, bisa gendut. Bisa enggak? Bisa. Demikian juga jin. Jin dia bisa tinggi, tiba-tiba menjadi rendah, berubah menjadi ini, berubah menjadi bentuk itu. Bisa. Karena asal usul penciptaannya adalah api. Demikian juga dengan malaikat. Asal usul penciptaannya adalah cahaya. Cahaya bisa besar, bisa kecil. Maka malaikat bisa berubah bentuk. Maka yang duduk itu bukan ruh daripada orang tua kita. Dan salah satu cara iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia adalah memberikan ketakutan di suatu tempat.
Sehingga manusia merasa takut ke suatu tempat tersebut. Kalau sudah datang rasa takut, akan datang panggilan berikutnya, lakukan persembahan, lakukan sesajian agar kalian aman. Masuklah manusia ke dalam dunia kesyirikan. Dan itu yang dia lakukan dari dahulu kala. Atau setelah dia nampakkan sesuatu, orang punya harapan besar dari sesuatu itu. Lakukan persembahan agar Anda diberikan sesuatu yang luar biasa. Diberi suatu manfaat. Namun yang paling banyak adalah memberikan rasa takut. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terbukti setelah keyakinan ini disorot dengan kacamata syariat, Al-Quran dan hadis bertabrakan. Maka keyakinan ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang batil. Termasuk di antara keyakinan manusia bahwa di acara-acara mereka tertentu ruh Nabi Muhammad datang. Ruh Nabi Muhammad datang. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan tertentu di hari-hari tertentu. Pas pada jam tertentu mereka berdiri menyambut datangnya ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batil. Karena Nabi mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Rasulullah berada pada nikmat kubur. Dan beliau tidak kembali kepada kita pada hari-hari tertentu dan malam-malam tertentu, pada amalan-amalan tertentu. Jadi kalau ada orang yang datang seperti wajah orang Arab berjubah putih berserban, itu bukan ruh Nabi. Anda tertipu.